Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Oke, selamat datang di pertemuan ke-12 di mata kuliah podcasting. Insyaallah sesuai dengan kesepakatan kita di pertemuan awal bahwa di pertemuan ini kita akan membuat konten. Tapi sebelum itu kita akan masuk di mata kuliah atau di materi merancang prototipe konten media kreatif Islami. Jadi pada hari ini kita akan melihat apa itu prototipe. Tapi sebelum itu kita akan melihat sebentar apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu untuk mendesain dan memproduksi prototipe konten media kreatif berbasis nilai Islam. Yang kedua adalah mengevaluasi dan menyesuaikan konten agar sesuai dengan standar profesional dan kebutuhan audiens. Nah, sebelum kita mulai, kita brainstorming sedikit. Saya ingin bertanya sama kalian, menurut kalian apa contoh konten Islami yang kreatif dan sedang relevan di masyarakat saat ini? Terus yang kedua, saya ingin tanya lagi, media sosial apa yang paling cocok untuk menyampaikan dakwah atau pesan Islami kepada Gen Z seperti kalian? Silahkan sampaikan pendapat kalian. Ada yang ingin menjawab? Oke, siapa lagi? Siapa lagi? Oke, boleh. Silahkan. Menurut saya, contoh konten yang kreatif dan Islami yang relevan di masyarakat sekarang itu kita bisa membuat semacam podcast atau video mini, semacam mini vlog yang berisi tentang keislaman atau dakwah-dakwah Islam. Nah, jadi menurut saya, Pak, media yang paling pas untuk menyampaikan dakwah di era Gen Z saat ini itu seperti TikTok, Instagram, bisa juga melalui podcast, karena biasanya kalau podcast kita sedang dalam perjalanan, kita bisa mendengarkan melalui podcast itu. Dalam mata kuliah ini teman-teman, kita tidak hanya belajar tentang produksi media. Artinya kita tidak hanya belajar tentang bagaimana caranya memproduksi video podcast, tetapi juga harus diintegrasikan dengan ilmu penyiaran, desain komunikasi, dan juga visual. Dan yang paling penting adalah public relation yang berbasis nilai-nilai keislaman. Jadi karya teman-teman nanti itu harus mencerminkan kolaborasi antara kreativitas, media, dan pesan dakwah yang santun dan juga moderat. Jadi saya harap nanti konten ini menarik dan bisa juga menyampaikan ilmu, terutama untuk Gen Z, begitu ya. Sebelum kita mulai materi kita, saya menyebarkan kuis terlebih dahulu. Kuis ini berisi tentang materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Silakan dikerjakan dengan jujur. Jadi format ini nanti akan langsung keluar nilainya. Silakan. Santri, kami bukan sekadar hadir, tapi ingin jadi cahaya yang mengalir, membangun desa, menebar arti, iain pare-pare mengabdi sepenuh hati. Tani guru, ibu dan anak, kami dengar cerita yang bijak. Dari sawah hingga surau kecil, kami tulis kisah dalam lembaran jilid. Bersama masyarakat kami berdiri, belajar hidup dan berbagi arti. Pengabdian bukan hanya tugas. Jadi selesai mengerjakan kuis tadi, bagaimana? Sudah ada bayangan-bayangan tadi tentang materi-materi sebelumnya? Sudah ya? Oke. Teman-teman sekalian, kita akan masuk ke materi kita. Jadi yang pertama adalah konsep prototipe konten media Islami. Nah, ada prototipe konten, dan yang kedua adalah mengapa prototyping itu penting. Jadi kalau kita mau tahu bahwa prototipe itu yang pertama menguji konsep atau desain, begitu teman-teman. Terus identifikasi apa kekurangannya produk tak. Dan yang ketiga adalah ada umpan balik. Misalnya tuh nanti aku kasih lihatkan atau kita kasih lihatkan ke prototipe tak, ada umpan balik bisa saya komentari. Terus mengoptimalkan produksi.
sebelum diproduksi secara besar-besaran. Jadi misalnya nanti ini konten podcast yang mau dibikin, nanti kontennya itu di prototyping, nanti saya komentari sebelum kita produksi dalam skala besar, skala panjang, seperti itu. Nah, kenapa prototyping itu penting? Yang pertama itu mengurangi resiko, terus menghemat biaya, terus ada tadi yang umpan balik. Jadi mengurangi resiko maksudnya ini kalau misalnya konten sudah secara besar, itu kalau misalnya ada prototypingnya, nah yang prototypingnya nanti akan dikomentari. Jangan sampai ketika kita produksi secara besar itu konten ternyata tidak bagus. Yang kedua, menghemat biaya. Jadi biaya yang dikeluarkan itu tidak terlalu banyak nih kalau misalnya kita prototyping dibanding kita produksi besar-besaran, ternyata konten tidak bagus. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah standar profesional dalam produksi media kreatif. Yang pertama, naskah, monolog, atau wawancara. Apa yang kita mau kerjakan ini? Mau bikin apa? Konten apa tadi yang bilang Reno? Podcast ya? Oke, jadi kalau misalnya konten podcast, kita butuh apa? Kita butuh naskah atau wawancara? Wawancara. Tapi butuh juga yang namanya naskah. Yang dihadirkan adalah seorang narasumber. Jadi sebagai itu ya. Jadi setelah kita tahu siapa narasumber kita bikin naskah wawancaranya. Apa yang ingin kita tanyakan? Yang pertama itu kita harus lakukan adalah observasi. Jadi kita harus tahu siapa narasumber apa bidang keilmuannya, apa tema yang ingin kita angkat. Dan sekarang tema yang kita ingin angkat adalah konten-konten berbasis Islami. Tepat sekali. Yang kedua adalah rancangan desain cover podcast. Ini yang paling penting. Bagaimana caranya supaya podcastmu itu ketika orang lihat itu menarik. Biasanya orang mengatakan bahwa konten kita itu atau suasana hati kita itu menentukan konten yang kita hasilkan. Jangan terlalu gelap, merah menyala, atau hijau gelap, atau biru gelap sekali, begitu ya. Atau oranye campur kuning misalnya jadi si kaporo. Terus bahasa media yang profesional versus santai. Yang mana kita menggunakan ini? Apakah kita mau konten ini berbasis profesional, artinya serius betulan, atau santai, sersan istilahnya, serius tapi santai, serius tapi santai. Biasanya kalau konten Gen Z itu yang menarik itu apa? Serius atau santai? Santai. Jadi kalau misalnya anak Gen Z itu mereka sukanya kalau santai. Karena istilahnya sasaran kita adalah Gen Z. Tapi jangan lupa juga dengan sasaran misalnya sudah dewasa. Ya artinya ini materi boleh pembawaan boleh santai, tapi materi harus serius begitu. Nah, yang terakhir adalah relevansi terhadap audiens. Yang kita tanyakan, siapa audiensnya? Siapa yang ingin kalian tuju? Gen Z. Siapa lagi? Ada lagi? Milenial. Oke, apa lagi? Orang tua mungkin? Oke, boleh. Orang tua, guru, dosen, karena kan kita di bangku kuliah. Jadi itu audiensnya. Tapi yang kita garis bawah adalah Gen Z. Terus apa kebutuhan audiens? Kalau misalnya Gen Z itu yang paling dekat-dekat nih kebutuhannya, misal yang terlalu berat, yang bahas zakat misalnya atau haji. Jadi konten-konten yang dasar-dasar nih, misalnya pentingnya sholat atau dakwah-dakwah yang bilang jauhi zina misalnya begitu. Nah, teman-teman sekalian, perlu kalian perhatikan bahwa konten yang kalian buat itu mencerminkan prinsip moderasi. Yang pertama itu menyampaikan pesan dengan ramah, bukan provokatif. Jadi tidak boleh pancing emosinya orang, mentang-mentang mungkin kasih viral konten kita bikin seolah-olah ini sesuatu yang gawat dibikin, begitu ya. Harus ramah. Yang kedua adalah menghindari ujaran kebencian atau klaim kebenaran tunggal, bahwa merasa bahwa saya ini benar, orang lain salah. Itu tidak boleh. Dan yang terakhir adalah mendorong toleransi, edukasi, dan nilai-nilai keadaban Islam. Jadi itu ya, kita harus toleransi, terus kita harus juga mengedukasi, membuat orang cerdas dengan konten-konten kita. Karena sekarang itu banyak konten-konten yang mau viral saja tapi tidak cerdas. Jadi meskipun topiknya ringan, kalian harus punya napas Islam dan sejuk dan juga ramah media.
semua bisa nonton, bahkan anak kecil pun ketika nonton Mediata itu aman. Itu. Teman sekalian, kita masuk pada inti materi yaitu workshop mini mendesain prototype. Jadi kita akan membuat atau kalian akan membuat kelompok untuk mendesain apa konten yang ingin saya angkat. Seperti itu. Maksudnya apa? Kita lihat. Buatlah prototipe konten Islami berdurasi maksimal 1 menit atau 1 slide, itu saja materi tak, atau konten tak atau prototipe tak. Sertakan naskah, sketsa desain, boleh menggunakan Canva, Figma atau dalam manual. Dan identifikasi target audience tak. Jadi dalam prototipe itu atau sketsa itu misalnya saya ingin membuat konten tentang berbakti kepada orang tua, siapa audiensnya, berapa waktunya, bagaimana suasananya, begitu ya. Terus yang terakhir adalah kirimkan itu dalam bentuk PDF atau bisa juga Google Drive ke email saya paling lambat itu minggu malam, karena kan sekarang sudah hari apa hari apa sekarang saya lupa. Selasa ya. Jadi lumayan panjang ya waktunya ya untuk mengirimkan tugasnya. Sekarang saya minta berapa orang di sini? 9 ya, berarti ada yang saya minta ada 3 kelompok. Jadi coba nomor 1. 1. Oke, jadi kelompok 1 sama kelompok 1, 2, 3, 3. Silakan sekarang dibongkar. Tapi jalan suci penuh hikmah. Kami datang untuk berbagi dengan hati dan niat suci, menyulam asa di bumi pertiwi demi negeri, demi santri. Kami bukan sekadar hadir, tapi ingin jadi cahaya yang mengalir, membangun desa, menebar arti. Ia ingin pare-pare mengabdi sepenuh hati. Dan saat nanti kami kembali, jejak pengabdian ini abadi. Bukan tentang siapa kami, tapi apa yang kami beri. Jadi sudah diskusi sama kelompoknya semua? Sudah. Sudah menentukan apa konten yang mau diangkat? Sudah. Oke, yang pertama saya ingin mendengarkan singkat saja apa konten yang mau diangkat oleh kelompok 1. Jadi kelompok kami itu Pak, kelompok 1 akan membuat konten seperti konten-kontennya Habib Jafar yang kayak di login itu Pak, begitu. Oke, kelompok selanjutnya? Kelompok 2. Kalau kelompok Tapa mau bikin podcast yang santai kayak podcastnya keluarga artis karena lucu. Terus bisa sesuai dengan gengsi. Oke, terima kasih. Kalau kelompok 3 bagaimana? Kalau kelompok kami Pak, sasarannya itu di pondok pesantren. Jadi kami mengambil contoh dari konten pondok pesantren Al Mustafawiyah. Oke, jadi boleh ya. Oke. Terima kasih. Sudah tahu semua? Sudah. Jadi sudah paham semua apa yang ingin dilakukan? Sudah. Oke, jadi tadi kelompok 1 tentang, kalau kita tentang artis ya. Maksudnya di contoh ya. Kalau kita sasarannya adalah pesantren, pondok pesantren. Pesan saya adalah mudah-mudahan konten tak ini bisa dinonton oleh banyak orang. Nantinya juga jangan lupa disisipkan nilai-nilai moderasi beragama, jangan lupa napas-napas keislamannya, dan ingat kontennya ini jangan mengejar viral, jadi bikin sesuatu yang bisa menimbulkan keriuhan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih banyak atas kehadiran hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.